Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juni Prastia, NPM 21910004200081. Saya dari program studi pendidikan ekonomi di IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pendekatan dalam belajar dan mengajar. Baik, yang pertama ada bagaimana seharusnya seorang guru dalam memilih pendekatan proses belajar dan mengajar. Sebagai pendidik yang profesional, sudah seharusnya guru harus pintar-pintar dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Supaya apa? Yang diajarkan kepada peserta didiknya bisa dipahami dan bermanfaat, sehingga tujuan pembelajaran pun bisa tercapai secara efektif dan efisien. Peran metode pembelajaran memang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau pendidik harus benar-benar memilih metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan terhadap peserta didiknya. Dari sini, guru atau pendidik harus mengerti karakter peserta didik, tingkat pemahamannya, sekaligus harus memiliki taktik tersendiri supaya metode pembelajaran yang diterapkan tidak terasa membosankan. Yang kedua ada faktor apa saja yang digunakan sebagai pertimbangan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi siswa. Yang pertama ada karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya, mata pelajaran bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua ada ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Yang ketiga ada kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas misalnya bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang terakhir ada alokasi waktu dan pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi karena metode ini memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada jenis pendekatan yang sesuai dan efektif diterapkan dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Menurut saya, jenis pendekatan yang sesuai dan efektif diterapkan dalam pembelajaran ekonomi adalah pendekatan kontekstual atau CTL, Contextual Teaching and Learning. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mempermudah pemahaman siswa dengan mengaitkan antara materi dan keadaan di dunia nyata atau berdasarkan fakta yang ada. Untuk meningkatkan pemahaman siswa akan materi, guru harus selalu berinovasi dan berimprovisasi mengenai strategi pengajarannya di kelas. Strategi pembelajaran tersebut tidak harus sama untuk setiap kelas atau siswanya. Strategi pembelajaran tersebut adalah customized atau sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari anak didik atau peserta didik. Pada setiap materi pembelajaran siswa dituntut mampu untuk memahami dan mengerti dikarenakan pemahaman antar materi adalah berlanjut. Untuk mempermudah pemahaman siswa, perlu ada strategi inovatif yang membantu tugas guru di kelas melalui pembuatan model pembelajaran seperti pada kehidupannya atau kehidupan nyata. Misal materi perbankan. Di sini siswa dapat membuat model bank di kelas dengan bentuk pelayanan dan fasilitas
seperti di bank. Siswa dapat menjadi penabung, karyawan bank dan teller untuk mempermudah pemahaman mereka sendiri. Baik, demikian presentasi atau sedikit pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.